dari Politeknik Negeri Padang, yaitu kelas 1 DAB. Di sini saya bersama siapa, Ibu? Perkenalkan, nama saya Esti Mentika Sari, guru SMA Negeri 9 Padang. Biasanya mengajar biologi. Gitu. Jadi kami sudah berada di SMA 9 Padang. Di sini kami mau, khususnya saya mau wawancara mengenai tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA ini, Bu. Dan untuk saya bertanya, apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMA 9 Padang ini, Bu? Oke, baik. Kalau untuk sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 9 Padang, insya Allah mungkin kalau dibilang cukup ya cukup, tapi cukup ya. Nah, jadi kalau cukup ini kita, tetapi masih banyak juga prasarananya yang kurang, seperti mungkin kita belum memiliki ruang rapat yang lebih layak atau yang lebih bagus. Kemudian musola juga lagi dalam perbaikan karena di sini siswa kita jumlahnya 1.200 lebih ya. Jadi tidak mencukupi untuk siswa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi makanya SMA 9 lagi gencar-gencarnya meminta sumbangan ke sana ke sini. Kemudian juga ke siswa setiap harinya bagaimana prasarana pembangunan masjid kita berjalan dengan lancar. Kemudian mungkin adik sendiri bisa melihat di sini, kita bilang cukup tadi, ini adalah aula yang baru kita bangun kan. Jadi ini merupakan tempat, jadi kalau kita sholat itu dibagi dua. Jadi ada sebagian yang di masjid di musola, ada sebagian lagi yang di aula atau mall ini. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau dari sisi kebersihannya mungkin rasanya kurang suci ya, karena kita sholat di luar seperti ini mungkin banyak debu, kemudian karpet atau tiketnya mungkin juga tidak bisa kita jaga kebersihannya 100% gitu kan. Jadi kalau dapat memang atau pemerintah atau apa ya lebih memperhatikan lagi. Jadi kami berharap juga nanti ada bantuan-bantuan dari anggota dewan ya kan, atau pemerintah yang lainnya bagaimana tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA 9 ini. Ya Ibu, kalau misalnya kalau saya menanya tentang kendalanya tentang sarana prasarana ini ada nggak, Bu? Kayak kendala dalam penggunaannya atau gimana gitu, Bu? Kalau kalau dalam penggunaan yang namanya kita rame ya, jadi di sini kita banyak ya, siswa aja 1.000 lebih, tambah guru ada 100-an lebih. Jadi mungkin kalau untuk penggunaan seperti lapangan ini, kita kan ada 2 lapangan di sini, di hall, kemudian sana. Itu biasanya kita juga sedikit terganggu sebenarnya. Di sini kan depannya kelas. Kalau seandainya ada yang olahraga di atas, otomatis sebagian guru, jadi masing-masing KKG itu kan ada 5 guru. Dalam satu hari itu mereka ada yang olahraganya secara bersamaan dengan kelas yang berbeda. Nah, kalau seandainya mereka olahraga di sini, otomatis kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu pasti mau tidak mau pasti akan terganggu. Kalau tidak terganggu, itu luar biasa sekali. Karena mereka ada lompat lari apa macam-macam menggunakan fluid, kemudian intinya mengeluarkan suara yang rame lah. Sementara kita kan mengajar di sana, pastilah terganggu seperti itu banyak sedikitnya. Jadi otomatis suara yang di luar lebih kencang daripada guru yang menerangkan di dalam. Jadi walau bagaimanapun kita menyuruh siswa ini untuk serius dalam memperhatikan kita dalam mengajar, pasti banyak sedikitnya dia akan terganggu karena banyak berisik di luar seperti itu. Mereka juga akan teralih pandangannya keluar untuk melihat ini itu dan segala macamnya. Jadi kalau untuk kelancaran dalam pemakaiannya seperti prasarana ya insya Allah kita juga memiliki dalam fisika, ada kimia, ada biologi juga, tetapi mungkin dari segi sarananya alhamdulillah lengkap, bisa kita gunakan dengan baik, cuman mungkin lebih perawatannya aja lagi yang lebih intens harus kita rawat karena memang yang namanya laboratorium itu ya sarana itu harus kita lakukan perawatan secara berkala setiap tahunnya. Kalau misalnya dari sisi siswa atau siswinya nih, Bu, ada nggak sih pelayanan prima apa yang dapat kita sekolah ini kasihkan kepada sarana sama prasarana ini ya, kayak pelayanan prima gitu, Bu? Iya, kalau untuk pelayanan prima ya
Prima di sini konsepnya beda ya. Ya, Maksudnya tentu kita menyesuaikan, kita ingin memberikan pelayanan prima kepada siswa kita di sini. Tentu sarana dan prasarananya harus mendukung, ya kan. Contoh misalnya mereka butuh ini, insya Allah sekolah walaupun bagaimana ya, dan Asep juga pasti akan berusaha untuk melengkapi atau untuk menyediakan. Tetapi dengan banyaknya siswa atau banyaknya kelas, tentu yang namanya sarana ada kerusakan, ya kan, dan itu ya tidak mungkin lah, itu kan semuanya bersumber mungkin dari dana BOS atau dana yang lainnya, dan itu juga tidak bisa secara instan kita beli. Jadi kalau makanya kita lebih meyakinkan kepada siswa kalau ada sarana dan prasarana yang mereka gunakan, mohon memang harus dijaga dengan baik. Nanti kalau ada yang rusak misalnya, itu nggak bisa langsung dapat kita ganti, tentu butuh proses terlebih dahulu ya, apalagi yang berhubungan dengan dana, ya kan. Berarti kalau misalnya sarana dan prasarana ini itu dijaga sama siswa atau dari guru-gurunya atau gimana, Bu? Semua lini menjaga, baik siswa, kemudian guru, kemudian pegawai, ya, kemudian tenaga kebersihan, ya, dan penjaga sekolah. Jadi semuanya memang kita saling bekerja sama untuk menjaga sarana prasarana ini. Contoh misalnya di dalam kelas ini misalnya infocus atau CCTV-nya sudah tidak berfungsi. Nah, itu kami siswa melaporkan atau guru juga melaporkan nanti ke wakil sarana prasarana. Kemudian nanti tentu melalui proses nanti barulah dilaporkan seperti itu. Jadi otomatis kita semua di sini menjaga, berkolaborasi lah, supaya yang kita sampaikan tadi, karena tidak mudah untuk mendapatkan sarana prasarana, karena ini juga bantuan dari pemerintah. Kalau menurut Ibu atau menurut dari guru-guru yang lain juga, Bu, kalau apa sih harapan Ibu terhadap pemerintah tentang sarana prasarana ini? Apakah ada ingin sekolah ini ingin penambahan sarana atau prasarana gitu dari pemerintah? Kalau harapan pastinya pengennya lebih baik ya. Ini mungkin baik kalau dapat lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih banyak lagi seperti itu kan. Kalau dapat mungkin kursinya sudah rusak, kalau dapat diganti sama yang baru. Kemudian gedungnya mungkin pengennya atapnya udah rusak, diganti yang baru. Kemudian gedung-gedungnya mungkin perlu pembaharuan lagi, dicat ulang supaya mungkin warga-warga sekolah lebih semangat lagi, lebih fresh lagi dengan adanya sarana prasarana yang diperbaiki. Kemudian mungkin kita sudah memiliki nanti masjidnya yang besar, ya kan, sehingga kita semuanya tertampung. Jadi kalau ada acara kita nggak panas-panasan lagi di lapangan yang di atas seperti itu. Kemudian begitu juga mungkin kita nanti lebih tertata lagi, begitu juga dengan perpustakaan, karena memang perpustakaan kita kalau Ibu sendiri menilai itu memang dengan jumlah siswa yang 1.200 rasanya mungkin masih kurang luas, tapi kalau bukunya lengkap, insya Allah lengkap. Tapi mungkin bagaimana pola dan tatanya lagi yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan sehingga siswa juga nyaman berada di perpustakaan. Itu juga dengan labor, hall dan juga yang lainnya. Apalagi mungkin untuk sarana seperti toilet ya, kita lumayan memadai juga. Mungkin perlu lagi sedikit pembaharuan atau perbaikan supaya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi warga sekolah. Berarti itu harapan kepada pemerintah ya, Bu. Semoga terkabulkan ya, Bu. Ya. Kemudian juga berharap sekali punya ruang rapat yang bagus seperti itu. Nah, jadi kita punya ruang rapat sehingga mungkin kalau ada tamu atau ada acara atau ada persatuan KKG atau MGMP, jadi kita juga dengan PD-nya membawa ke sini. Tapi kalau ruang seni di sini di SMA 9 ini sangat bagus sekali. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas wawancaranya hari ini. Saya sangat senang juga bisa bertemu dan berkenalan dengan Ibu. Jadi